Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-haditsus tsalits wal 20, hadis 23. Qalu rabbina, perkataan Rabb kita, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Nah, ini terjemahan yang terkenal ya. Nashrah, melapangkan. Boleh juga nashrah itu artinya bukankah kami telah membedah dadamu, yaitu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian hatinya Rasulullah SAW diambil, setelah itu dicuci dengan air zam-zam, setelah itu dikembalikan lagi sudah diisi dengan iman dan hikmah. Dalilnya hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu, aku didatangi, fantalaqu bi, lalu mereka pergi bersama saya, ila Zamzam, kepada air Zamzam atau sumur Zamzam. Fasyuriha, lalu dibedahlah an sadri, dada saya. Nah, kata-kata inilah fasyuriha an sadri ini dijadikan tafsir oleh sebagian ulama untuk kata-kata alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah membedah dadamu. Tsumma ghusila, kemudian dicucilah, maksudnya hatiku dicuci, bima Zamzam, dengan air Zamzam. Tsumma unziltu, kemudian aku dibiarkan atau ditinggalkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Waqala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, wa yudhkaru, diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwasanya alam nashrah laka sadrak itu maknanya syarahallahu sadrahu, Allah telah melapangkan dada Nabi lil Islam, untuk menerima Islam ini. Nah, maka ringkasnya alam nashrah ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yang terkenal dari Ibnu Abbas, bahwasanya nashrah itu melapangkan dada sehingga dadanya menerima Islam. Maka di sini berarti sesuatu yang abstrak ya, karena lapangnya dada, sempitnya dada enggak tampak. Makna yang kedua, nashrah itu maksudnya adalah melapangkan, yaitu membuka atau membedah dadanya, dibedah betul-betul. Ini berarti zahir ya. Maka nashrah bisa dimaknai batin, yaitu melapangkan dada, bisa dimaknai dengan makna zahir, yaitu dibedah betul-betul bodinya itu sehingga hatinya diambil darinya, kemudian dicuci dengan air Zamzam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata utitu, saya didatangi, ini maksudnya adalah didatangi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan furija saqfu baiti, dibukalah atap rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi diambil oleh malaikat Jibril, setelah itu dibawa ke sumur Zamzam. Nah, hatinya dicuci dengan air Zamzam. Faedah berikutnya, ghusila bima Zamzam, dicuci dengan air Zamzam, menunjukkan menurut para ulama bolehnya air Zamzam digunakan untuk mandi atau bersuci, tidak ada masalah. Ini tidak melecehkan air Zamzam, karena memang air diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci ya. Demikian juga segala air yang berkah, karena air Zamzam ini kan air yang berkah ya. Air yang berkah boleh digunakan untuk bersuci. Dulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, para sahabat kehabisan air tinggal sedikit. Rasulullah taruhkan telapak tangannya pada wadah, maka mengalirlah air dari jari-jari atau sela-sela jari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini air berkah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'alau ilal wudu, ya, kemarilah untuk berwudu. Wal barakatu minallah, ini berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, air barakah boleh digunakan untuk minum, boleh juga digunakan untuk wudu, boleh juga untuk mandi, untuk bersuci dan seterusnya. Faedah terakhir, kata-kata unziltu biasanya diartikan saya diturunkan, tetapi di sini oleh para ulama diartikan saya ditinggalkan. Jadi setelah selesai proses dari pencucian air Zamzam pencucian hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air Zamzam ini, kemudian ditinggalkan oleh para malaikat. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-24, al-haditsul rabi' wal 20. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na, dan kami telah meletakkan, angka darimu, wizraka, dosa-dosamu, alladzi, yang dosa-dosa itu, anqadha, telah memberatkan, dhahraka, punggungmu. Jadi dosa itu sifatnya adalah memberatkan punggung manusia, sehingga wajarlah kalau orang yang banyak dosanya itu sangat susah untuk beramal kebaikan, karena dia sudah terberati oleh dosanya tersebut.
melangkahkan kaki ke masjid salat jamaah susah, melakukan salat tahajud susah, melakukan salat duha susah, mengambil mushaf Quran untuk tilawah susah. Kenapa? Sudah terberati oleh dosa-dosa. Karena itu mari kita introspeksi untuk diri kita masing-masing, tidak usah melihat orang lain ya. Kalau kita merasa kesusahan dalam beramal baik, itu bisa jadi karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak sehingga kita terberati oleh dosa tersebut, maka kita tidak mampu melakukan amal-amal kebajikan. Kita lihat dalilnya atau penjelasan yang menguatkan hal itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama, apabila berdiri, yusalli, salat, utiya, didatangkanlah, bidunubihi, dosa-dosanya, kulliha, semuanya. Fawudi'at, lalu ditaruhkan dosa-dosa itu, ala ra'sihi, di atas kepalanya, wa atiqaihi, dan kedua tulang entong-entongnya ya, tulang yang ada pada punggungnya itu. Fakullama, maka setiap kali raka'a, dia ruku', au sajada, atau dia sujud, tasaqatat, berjatuhanlah dosa-dosa itu, anhu, dari orang tersebut. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini menunjukkan fadilahnya ruku' dan sujud. Demikian juga hadis ini menunjukkan fadilahnya salat secara umum, bahwasanya salat itu menggugurkan dosa-dosa. Kapan dosa-dosanya gugur? Ketika ruku' dan sujud. Adapun fadilah sujud yang tidak disebutkan dalam hadis ini sangat banyak ya. Pertama, bahwasanya sujud itu meninggikan derajat-derajat. Yang kedua, bahwa sujud itu memutihkan wajah kita nanti di akhirat. Yang ketiga, sujud itu kondisi yang paling dekat hubungannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa sujud itu waktu yang doanya mustajab. Dan mungkin masih banyak lagi fadilah-fadilah sujud, tapi itulah yang mudah untuk saya sebutkan pada pertemuan kali ini. Baik, saya tampilkan beberapa dalil yang menunjukkan fadilahnya sujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amma sujud fajtahidu fid du'a." Adapun ketika sujud, sungguh-sungguhlah berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka sepantasnya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dalil sujud adalah doanya mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, paling dekatnya hamba kepada Allah wa huwa sajid, saat sujud. Fa'akthirud du'a, perbanyaklah doa. Hadis juga riwayat Imam Muslim. Kalau tadi perintah sungguh-sungguh doa, sekarang perintah perbanyak doa ya. Jadi ada dua perintah ketika sujud itu, perbanyak dan sungguh-sungguh berdoa. Nah, ini dalil bahwa kondisi sujud kondisi paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "I'lam annaka la tasjudu lillahi sajdah." Ketahuilah bahwa engkau tidak melakukan sujud satu kali sujud, illa rafa'allahu laka biha darajah, kecuali Allah tinggikan dengan satu sujud tadi satu derajat. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dan Allah gugurkan dengan sujud tadi satu dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Ini fadilah sujud, bahwa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Jadi kalau masuk jannah itu tingginya, derajatnya tinggi, kemudian dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah-fadilah sujud yang dapat kita tampilkan dalilnya. Kemudian wa fi sifatis safwah, disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah li Ibnul Jauzi, karya Imam Ibnul Jauzi. An Mubarak bin Fadalah qala, sami'tul Hasan, saya mendengar Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri. Wa qala lahu syabun, berkata kepada beliau seorang pemuda, a'yani, telah melemahkan saya, qiyamul lail, tahajud. Maksudnya saya tidak mampu salat tahajud. Faqala, maka Hasan mengatakan, qayyadatka, telah mengikat Anda, khotoyaka, dosa-dosa Anda. Artinya gara-gara dosa yang kita lakukan di siang hari maupun di sore hari menyebabkan malam harinya kita tidak bisa tahajud. Yang biasanya bisa tahajud kemudian tidak bisa. Kenapa? Nah, tanda-tanda siang hari melakukan dosa. Sehingga segera introspeksi. Kenapa biasanya bisa tahajud kok hari ini tidak bisa tahajud?
biasanya bisa bangun jam 3, kok hari ini kok jam 4 baru bangun pas azan subuh. Nah, ini bisa jadi gara-gara apa? Dosa-dosa yang kita lakukan pada siang harinya. Wa fil Ihya, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali karya Imam Ghazali, qala Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, hurimtu, aku terhalangi, qiyamul lail, dari tahajud, khamsata ashhur, selama 5 bulan lamanya, bidzanbin, hanya dengan satu dosa, adznabtuhu, yang saya telah melakukannya. Nah, dosanya apa? Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dosanya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pernah melihat seseorang yang melakukan sholat atau melakukan suatu ibadah tertentu, ya. Maka terbersit dalam hati beliau mengatakan la'allahu mura'in, ya, barangkali orang ini riya di dalam ibadahnya. Nah, itu suudzon kepada seseorang yang melakukan satu ibadah, ya, yang dia lihat. Apakah dia sedang berzikir ataukah dia sedang salat, ya, ternyata kemudian muncul dalam hati beliau, ini orang ini bisa jadi riya. Nah, ini satu dosa yang menyebabkan Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian tidak bisa tahajud selama 5 bulan lamanya. Dan ini tanda orang baik seperti ini. Baru kesalahan kecil aja sudah apa? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar apapun dia lakukan, dia ditelantarkan, dibiarkan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita mengalami apa yang dialami oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri begini, ya, tidak bisa melakukan amal soleh yang biasanya kita bisa melakukannya gara-gara satu maksiat atau satu dosa yang kita lakukan, ini hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera memperbaiki diri, karena memang itu Allah bertujuan untuk menjaga kita, jangan sampai kita terus-menerus dalam keburukan yang kita terpeleset padanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua kitab yang saya sebutkan ini sangat bagus, ya. Pertama, kitab Sifatus Safwah, ini berisi cerita-cerita tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ringkasan dari kitab Hilyatul Auliya karya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Adapun kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, ini sebenarnya kitabnya bagus, tetapi di dalamnya ada banyak-banyak hadis-hadis palsu maupun hadis yang dhaif. Nah, sehingga untuk membaca kitab Ihya ini kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak memiliki guru, maka tidak usah membaca kitab tersebut, karena kita tidak bisa memilah-milah mana yang semestinya diambil, mana yang tidak. Atau kalau mau membaca ringkasan dari kitab Ihya saja, ada kitab namanya Minhajul Qasidin, ya. Minhajul Qasidin ini adalah ringkasan dari kitab Ihya, sudah dipilih yang dhaif atau yang palsu, hadisnya sudah ditinggalkan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.